Halo, 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 halo guys. Halo, halo, halo. Oke. Hai guys, hai guys. Kita tunggu berapa menit untuk kita mulai webinarnya untuk intermediate trader. Webinar kali ini kita bakal bahas mendalami tentang trading plan dan bagaimana kita mengetahui tren pasar dan banyak hal kalau kalian lihat di sini. Cara simple bagaimana kita mengetahui pasar trend dan gimana kita tandain protected swings dan kita bakal lihat tentang power of three, cara menggunakan power of three dan apa itu PDR dan kita bakal lihat lebih lengkap hari ini dan ya semoga kalian manfaat sesi ini. Oke. Kita tunggu beberapa menit lagi untuk masih belum yang masuk biar mereka masuk juga guys. Oke, ya masih ada yang join. Kita tunggu beberapa menit. Oke, oke. Kita kasih 1 menit lagi, guys. 1 menit lagi kita mulai aja. Oke, masih ada yang join, kita tunggu dulu guys. Hari ini kita banyak bahas. Banyak yang tanya tentang protected swings, di mana kita ketika harga lagi naik, gimana kita tandai protected swing. Ini yang saya masukin karena banyak yang request dan ada banyak hal yang lain juga yang banyak yang ditanya tentang yang hal-hal lain juga. Saya siapin semua untuk kalian. Kita bakal lihat dari nol sampai akhir ya guys. Oke. Ya kita nunggu sebentar lagi. Oke guys, oke. Kita mulai aja guys sekarang karena sudah waktunya pas banget. Oke, oke. So, um, semoga semuanya join. Oke, saya oke. Dan saya mau ingetin juga kalian, kalau misalnya kalian misalnya dari Oke, misalnya kalau kalian sudah, misalnya saya sudah selesai webinar, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di sini di FX Pro Official, di sini ada
guys, kalau sudah selesai webinar, kalian bisa tanya pertanyaan bahwa di diskusi ini. Nanti tinggal kalian masuk ke sini, ada bisa pertanyaan. Nanti saya bakal pilih satu pemenang winner sesuai pertanyaan yang sangat bagus dan bagikan hadiah untuk kalian. Jadi bagikan merchandise dan lain-lainnya dari FX Pro guys. Jadi yang siapapun lagi nonton, lagi perhatikan yang webinar ini untuk intermediate, kalau kalian ada pertanyaan yang cocok sesuai dengan webinar ini, saya bakal pilih yang pertanyaannya sangat bagus dan bagikan hadiah-hadiah untuk kalian. Itu satu orang. Oke. So nanti jangan lupa guys, kalau sudah selesai kalian bisa tanyakan di sini di kolom komentar. Kalau mau tanya di tengah-tengah juga boleh. Kalau kalian selesai juga boleh guys. Apapun kalian bisa tanya, saya bantu jawab guys. Oke. Oke. Kita sekarang mulai webinarnya mulai dari awal. Oke. So webinar ini untuk intermediate trader, di mana kalian belajar lebih advance strategi atau lebih kalau bisa dibilang kalian bisa belajar lebih ilmu yang lebih banyak daripada yang basicnya, karena di sini saya bakal mendalami banyak hal yang kalian butuh banget untuk misalnya kalian mau trading atau mau investasi, mau misalnya apapun yang kalian lagi perlu. Webinar ini saya yakin pasti ini akan berubah yang pikiran dan cara analisa kalian pasti akan berubah, dan pas kalian juga sekarang pasti tahu bahwa bagaimana kita mengetahui tren yang benar, bagaimana kita mengawasi kalau ketika harga lagi tidak jelas. Oke, so webinar ini untuk mereka dan siapapun di sini belajar dasar-dasarnya atau kalian belajar konsep apapun itu, it's okay. Tapi kalian memang sudah tahu dasar-dasarnya, tapi kalian tidak bisa kumpulkan semua dan bikin satu strategi, atau kalian belum tahu kumpulkan semua dan praktekin di chart yang pas live chart, dan semuanya pasti ada di sini, di mana zona-zona yang masih belum bisa maju, masih bingung bagaimana kita analisa, bagaimana semuanya akan dijelas di sini sampai kalian paham. Oke, so semoga kalian nonton sampai habis. Pasti saya yakin kalian pasti membawa ilmu yang sangat mahal. Di luar sana kalian sudah tahu bahwa semuanya tentang keuangan, mentorship atau apapun. Tapi di sini FX Pro sediakan kesempatan ini dari saya juga, di mana saya belajar ICT Concept sudah lumayan cukup lama. So ya, ini waktunya saya bagikan dengan kalian juga. Oke, pertama kita lihat sebagai misalnya kita trader intermediate atau kita sudah tahu dasar-dasarnya tapi masih belum bisa maju ke depan. Itu karakteristik kenapa trader intermediate tidak dapat maju. Itu hal yang banyak trader, misalnya itu trader pemula juga, mereka sudah tahu banyak hal tapi tidak bisa lewat yang satu level. Jadi susah untuk lewat. Kadang entry terus tiba-tiba profit hari ini, besok loss terus. Jadi hal-hal ini atau karakteristik hal-hal ini bakal memberubah, atau ciri-ciri ini bakal memberubah, atau kalian harus mengetahui apa yang hal-hal kalian harus stop. Jadi pertama itu kalian wajib lihat itu belajar banyak konsep. Kalian tidak perlu banyak konsep. Kalian bisa cari satu konsep yang terbukti, kalian benar-benar merasa cukup bagus. Kalian lihat, wah ini yang benar-benar terjadi di market. Oke, saya ikuti ini. Tapi memang sangat bosankan. Ikuti satu plan sangat bosankan. Berarti jangan kalian masuk ke social media dan belajar 100 hal, 1000 hal, pakai A, B, C, D. Nggak perlu guys. Banyak zaman sekarang sudah banyak YouTuber bikin semuanya lebih mudah, dan kalian bisa kumpul data sendiri. Kalian sudah tahu sekarang masih belajar. Kalau kalian lihat di zaman sekarang pakai thumbnail, oh saya menghasilkan $1000 dalam satu trade. Ya possible, itu memang bisa, cuman apakah itu benar-benar dia lakukan dengan live trade atau cuman mereka tunjukkan setelah harga gerak? Ya kita nggak tahu. Belakang layer semua kita nggak tahu. Jadi kalian cari yang dimana yang terbukti bahwa plan ini bekerja dengan benar.
Itu yang kita butuh. Jadi belajar banyak konsep itu tidak perlu dan tidak butuh juga. Itu hanya buang waktu. Jadi belajar yang apa yang kalian perlu aja. Nanti kalau kalian sudah ketemukan yang kalian perlu, ya udah cukup, cukup stop. Nggak usah kalian lihat besok lagi nonton YouTube lagi dan pindah ke ICT Concept, ke SMC, pindah ke SMC, ke ICT lagi. Kalian pasti aduk campur semuanya. Jadi lebih baik kalian stop belajar banyak konsep, fokus yang konsep apa yang cukup merasa cukup bagus untuk kalian dan kalian bisa ikuti untuk selama-lamanya. Dan kedua, entry-nya itu terlalu banyak. Itu hal yang benar-benar semua yang pengen mau. Satu hari, satu kali aja itu bersyukur banget. Kalau kalian pengen coba satu hari 10 kali atau 20 kali itu overload, over entry itu. Karena kalian itu terlalu greedy, kalian itu pengen cari uang cepat. Itu masalahnya. Jadi kalau sesuai misalnya psikologi kalian atau cara atur kehidupan kalian, cara atur keuangan kalian, semua itu bakal kelihatan pas kalian pencet buy terus dalam satu hari 10 kali, 15 kali, 20 kali. Jadi lebih baik kalian kurangin entry-nya satu kali satu entry, satu hari satu kali entry aja cukup bagus. Misalnya kalian loss yang satu kalinya, ya udah coba lagi. Kalau tetap walaupun loss kalian masih yakin bahwa harga bullish atau bearish, kalian coba lagi pakai risk yang setengah dari yang pertama loss. Nah, coba ulang lagi. Kalau gagal stop. Hanya boleh 2 kali trade. Kalau kalian terpaksa paksa akhirnya apa yang terjadi? MC. Kalian terpaksa naikin lot size, semua bakal stop. Yang apapun kalian belajar selama ini, tidak ada berguna sama sekali. Gara-gara entry-nya terlalu banyak. Dan tidak pernah ikutin trading plan. Itu banyak yang lakukan masih sekarang. Kenapa kalian, misalnya ya, dulu saya juga pernah begini. Saya tuh mulai kalau hari Senin sudah masuk dari minggu yang lalu, hari Senin masuk, saya tuh yakin bahwa saya bakal ikuti plan saya nggak bakal pindah ke plan lain atau apapun. Saya janji sendiri saya mau ikuti trading plan, tapi faktanya tidak. Itu yang semua lakukan karena kalian lihat orang lain profit, kalian hanya lihat aja chart, itu kalian merasa kalian rugi besar karena kenapa dia profit saya tidak. Itu saya ulangin lagi, trading itu bukan kita membandingin orang lain, itu tidak boleh. Jadi gimana pun kondisi market, kalau harga tidak benar atau tidak sesuai plan, jangan masuk. Walau bagaimanapun harga gerak 10.000 pips juga, kalau tidak sesuai plan, jangan paksa trade. Jadi hal ini paling penting kenapa kalian nggak bisa tidak dapat maju dengan level ini karena kalian tidak ikuti trading plan. Kalian memang itu bosan banget guys, bosan. Lihat chart dan menunggu itu sangat bosan banget, tapi wajib dilakukan. Itu tidak ada pilihan lain di dalam dunia trading. Dan keempat, tidak pernah ikutin risk yang benar. Itu yang hal yang paling nomor satu yang gak pernah ikutin risk. Banyak orang masih di sini. Yang kemarin webinar saya jelasin tentang bagaimana kita aturkan risk. Sangat simple. Tapi kalau intermediate trader mereka pikir mereka bawa sudah jago risk. Tapi aturkan risk maksud saya adalah. Tapi faktanya mereka nggak pernah ikut. Hanya mereka punya modal, hanya hajar buy dan sell. Tapi mereka pikir bahwa mereka ikutin terus. Tapi faktanya hanya mereka pikir mereka jago. Tapi asalnya nggak pernah ikutin sama sekali. Jadi hal-hal ini yang utama, hal-hal ini yang merugikan atau kalian tidak dapat maju dari sebagai trader intermediate atau sebagai trader yang sudah tahu dasar-dasarnya masih belum bisa maju. Hal-hal ini pengaruh banget. So kalian harus benar-benar perhatikan. Kalau misalnya kalian lakukan ini, stop. Dari sekarang stop. Coba berubah. Kalau kalian tidak berubah, siapa mau berubahin kalian? Nggak ada yang mau datang ke, nggak ada yang kalian, nggak ada yang mau kalian senang, nggak ada yang mau kalian kaya, nggak ada yang mau kalian lihat bahagia di dunia ini, nggak ada. Ya kalau kita ngomongin tentang orang tua ya pasti, tapi selain orang tua, siapapun itu nggak mau kalian sukses. Jadi siapapun tidak akan datang untuk memaju kalian atau kayak kasih motivasi ya paling bisa, cuman pikiran kita harus stabil, kita harus lakukan semua sendiri.
So trust yourself, trust the process. Dan ketiga, kita harus hal-hal krusial yang wajib dikuasai sebagai trader intermediate. So, tadi kita lihat yang hal-hal kita yang apa yang sebagai intermediate trader, apa yang mereka biasanya lakukan yang dimana mereka belum bisa move atau memaju. Tapi krusial ini hal yang krusial wajib dikuasai sebagai trader intermediate itu ikuti satu plan. Tolong. Dari hari ini, bagaimanapun kalian, kalau kalian masih belum punya setup atau masih belum punya plan, masih belum punya strategi, nanti saya kasih tahu strategi semuanya dengan jelas. Ikutin satu strategi. Dan kedua, journal setiap trade yang ambil. Kalian misalnya ambil hari ini, journal. Kalau kalian belum punya journal trading plan atau apa, kalian bikin aja satu Discord, grup Discord contoh kayak gini. Kalau kalian bikin contoh kayak gini, masukin aja satu contoh di sini. Saya di sini journal trend. Saya journal, saya kumpul data-data semua sesuai yang saya ini. Ada consolidation reversal, trend sesuai trend. Saya kumpul data semua setiap kali saya trade. So saya tahu bahwa ya kalau setup saya muncul lagi, saya bakal masuk lagi. Jadi saya punya data pribadi untuk kalau misalnya setup muncul pasti akan saya masuk. Jadi journal setiap trade itu wajib dilakukan. Dan itu banyak entry di setiap fair value gap itu banyak trader. Banyak trader maksud saya adalah trader yang baru mulai ICT concept. Mereka itu entry di semua fair value gap. Mereka lihat fair value gap kayak wah ini ada tempat yang kita wajib masuk. No, bukan. Fair value gap itu salah satu PDR kayak biasa support resistance. Berarti kita nggak boleh hanya lihat fair value gap dan langsung masuk. Itu tidak boleh. Apalagi zaman-zaman sekarang yang basic pemula, yang baru belajar dasar-dasar, baru mereka ke level intermediate, mereka masih pikir bahwa fair value gap itu semuanya bakal harga gerak. No guys, no. Bukan masalah fair value gap. Fair value itu ketika harga gerak dengan aggressive price action, dia lewatkan atau dia biarin ada mereka itu teori ya, ada sell orders atau buy order, ada gap yang lebih besar pas harga ketika aggressive movement. Tapi faktanya apa? Ketika kalau harga mau naik atau harga mau turun sesuai trend, pasti ada pullbacknya atau retracementnya kalau harga misalnya mau naik. Ya, kita tahu bahwa kalau harga retracement atau pullback, pasti dia akan cari salah satu level. Level itu apa? Ya, kita bisa panggilkan support resistance, kita bisa panggilkan drop base, atau kita kan ada banyak konsep, banyak teori. Jadi kita bisa memanggilkan sesuatu nama. Kalau kalian mau pakai nama sendiri juga boleh. Siapapun nggak mau berhenti kalian. Dan itu salah satu level yang kita ekspektasi bahwa harga bakal lanjut naik dari situ. Berarti bukan hanya FVG doang harga bakal respect. No guys, bukan kayak gitu. Memang FVG itu salah satu PDRA aja. Jadi kalian jangan pikir FVG itu semuanya. No, stop hari ini. Jangan pikir FVG. Memang FVG betul bekerja dengan benar. Tapi ada di tempat dimana kita harus fokus FVG-nya. Nanti saya jelasin pas saya jelasin trading plan-nya. Oke? Oke. So, kita lihat selanjutnya ikutin risk management dan kalau loss diterima aja. Jadi kalau kalian mulai dari hari ini, kalau misalnya kalian belum tahu cara ikuti risk management, sangat simple guys. Saya jelasin sedikit ya, biar kalian paham bagaimana kita mengaturkan risk management. Kalau misalnya, kalau kalian mungkin di sini kalian pakai FX Pro Broker atau kalian di sini masih pakai platform atau apapun kalian kalau awal itu simple banget. Jangan saya nggak mau ngomong terlalu banyak tentang risk management karena di sebelum webinar saya sudah kasih tahu bagaimana kita atur risk management. Risk management itu sangat simple. Kalau kalian mempunyai modal $1.000 atau $100, jangan pikir misal ini sangat simple. Kalian selalu ingat, kalau kalian mau mulai trade pertama, kalian jangan pikir hanya trade satu doang. Jangan ambil resiko untuk satu trade doang karena kalau kalian misalnya loss terus, modal kalian pasti turun, memang betul. Tapi kita wajib kepikiran kita jangan satu trade. Pikir 3-5 trade ke depan, kalau saya loss, kondisi saya bagaimana? Atau
cycle atau emosi saya. Apakah saya kena emosi kalau 3 sampai 5 kali kalau saya loss terus? Apakah saya kena emosi atau saya kena FOMO atau apa? Pikir, jangan hanya punya modal 100 langsung masuk ke chart, langsung masuk ke MT5, langsung hajar. Jangan guys, jangan. Stop hari ini. Kalau kalian jangan misalnya kalau kalian mau entry, pikir untuk 1 sampai 3 trade atau 1 sampai 4 trade atau 2 sampai 4 trade. Jadi pikirnya untuk beberapa banyak trade ke depan, kalau saya loss terus, apakah kondisi saya bagaimana? Kalian wajib punya mentality itu. Kalian wajib punya pikiran kayak gitu. Misalnya kalian loss 3 kali terus, walaupun kalian loss terus kayak gini, kalian harus biasa. Nggak boleh kalian tamak atau kalian nggak boleh emosi dan langsung ambil resiko yang besar. Jadi kalau kalian misalnya mau risk $5, nih $100, kita ambil resiko $5. Contoh saya contohkan di sini. Di sini saya punya juga MT5 dari FX Pro. Saya tunjukin aja biar kalian ngerti bagaimana saya aturkan risk management juga. Saya coba juga biar kalian percaya bahwa saya juga sendiri melakukan itu. Bukan saya cuman jelasin di sini sembarang, cuman saya lakukan sendiri juga. Nih, kalau kalian lihat di sini. Oke. So, di sini saya buka MT5 dari FX Pro. Tunggu guys. Oke, kalau kalian lihat di sini, coba kalian bisa lihat kayak. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini MT5 dari FX Pro. Saya deposit $100. Di sini kalau kalian bisa lihat dengan jelas, saya ambil satu trade. Ini hanya saya coba-coba aja. Ini bukan trade yang saya entry sesuai plan. Hanya ini doang. Nih, saya punya $100, tapi saya trade di USD/JPY. Kalau kita lihat USD/JPY di mana, saya trade-nya di sini. Time frames 4 jam. Di sini trade-nya dari sini ke sini. Jadi saya punya $100, saya nggak ambil resiko langsung $10 atau $15. Tidak. Kenapa saya ambil resiko yang sangat kecil? Kalau bisa kalian lihat di sini. Oke. Kenapa saya ambil resiko yang sangat kecil? Karena saya pikir untuk trade ketiga atau 1 sampai 3 trade. Kalau misalnya saya loss $4, ini saya risk di sini $4. Di $3,95 saya risk satu trade. Walaupun saya punya banyak $100, $3 itu berapa persen guys? Sangat kecil banget. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya mau tahu kalau saya ambil 3 kali atau 4 kali loss, apakah saya biasa? Ya, aku nggak kayak emosi karena dari $100 kalau saya loss 3 kali atau 4 kali itu berapa? 4 dolar kali 4 ya $16. Itu kecil banget dari $100. Jadi emosi saya tenang, saya tuh lebih tenang. Kalau misalnya saya profit, ya itu 2 kali lipat. Kalau saya risk $4, pasti saya keluarnya $8. Jadi itu 2 kali lipat. Jadi saya tuh nggak kena emosi ketika saya trade. Itu caranya. Jadi jangan kalian pikir $100 langsung masuk per trade pertama pakai $10 atau $15. Tapi kalau kalian loss yang 3 kali, 4 kali pakai $10-15, itu setengah sudah habis dari modal kalian. Jadi misalnya modal kalian sudah nambah, jadi $100 jadikan $200 nanti. Saya bakal bisa open posisi risk, saya naikin lagi. Saya naik dari $4 ke $6 atau $7 lagi. Ya, walaupun saya loss 3-4 kali, saya biasa aja. Nggak kena emosi atau apa-apa. Ini saya ambil langsung benar. Ini live trade juga saya kasih tahu sebelum terjadi semuanya di Discord server FX Pro. Kalau kalian mau join, bisa join lewat link di atas. Di sini juga saya kasih tahu semuanya sebelum harga gerak. Sini semuanya saya kasih tahu. So, kalau lain kali kalau kalian mau belajar risk management, kalian nggak perlu buang 1 jam, 4 jam, nggak usah. Simple. Ini ingat aja guys. Kalau kalian mau risk aja 1 sampai 3 trade. Kalau loss, apakah saya biasa? Kalian ambil resiko yang itu. Kalau biasa kalau saya ambil $100, saya biasanya ambil $4 risk atau $3, $3,5. Kalau kalian misalnya punya modal $1.000,
ya kalian bisa ambil $35 sampai $40. Sama aja, hanya cuman angkanya beda doang. Nah, jadi kalian yang harus berubah, jangan hanya pikir ya gampang banget itu risk management. Tidak guys, semuanya kita harus wajib belajar guys. Oke, so itu yang saya mau kasih tahu tentang risk management, karena risk management itu paling penting. Walaupun kita bagaimanapun trader jago atau bagaimanapun, risk management itu paling benar. Kenapa kalian bisa mengendalikan emosi atau FOMO atau revenge trade. Kalian nggak perlu mikir, oh saya bakal emosi lagi, saya bakal ketakutan lagi, saya bakal hilang arah lagi. Enggak. Kalau kalian risk management kalau benar, semuanya akan lancar. Nggak bakal kalian pikir tentang apapun, semuanya bakal lancar. Apalagi revenge trade, semua bakal hilang, hapus dari yang pikiran kalian. Dan kedua, amankan modal kita dari loss. Tadi saya contohkan, misalnya saya risk dari $100, 10 atau $20, modal saya pasti hancur. Tapi kalau saya pikir 1 sampai 4 atau 5 trade ke depan, kalau saya loss tetap aman atau enggak, ya itu modal bakal saya aman. Jadi ini caranya. Jadi jangan kalian orang full margin, orang langsung hajar semua, itu jangan ikutan. Lebih baik kalian menghindari, karena kalian butuh yang mindset yang lebih santai, bukan lebih stress guys. Ini dunia trading ini sangat membawa stres yang banyak banget, karena ini keuangan. Kita bisa hilangkan uang lebih cepat, kita bisa menghasilkan uang juga lebih cepat. Tapi pas kita kehilangan uang, itu sakit banget. Apalagi kita satu kali loss. Rasanya bagaimana guys? Apakah kalian bisa normal? Enggak. Kalau menang, ya kalian merasa kalian sudah jago banget. Besok tanya mau beli apa. Itu kan reaksi dari kalian beda-bedanya. Jadi kalau loss pasti kalian diam dan sakit dari pikiran terlalu banyak. Kalau menang ya beda kalian. Jadi jangan bedakan dua-dua emosi. Stabil aja, samain aja dua-duanya. Dua-duanya itu harus normal. Nggak boleh kita misalnya profit, dia bersyukur, I'm profit. Ya, itu caranya. Kalau loss juga oke, bersyukur. I lost, saya kalah trade ini, oke, kedepannya saya bakal menang atau saya bakal improve, lebih berhati-hati lagi guys. Gitu guys caranya, oke. Dan kalau kalian lihat juga, pertama pertama kita tidak bisa kontrol gerakan pasar. Itu saya sudah selalu, setiap webinar saya selalu ulangin, kita nggak punya remote atau kita nggak punya alat untuk kontrol pasar. Kita hanya bisa mengkontrol risk. Kalian bisa atur ke risk di MT5 atau dimanapun kalian punya trader, meta trader atau apapun, kalian bisa atur keuangan, kalian bisa taruh lot size sesuai yang kalian berapa mau risk. Itu yang kalian bisa lakukan di dalam pasar. Kalau gerakan pasar ya itu benar banget tidak bisa sama sekali kita melakukan, atau kita bisa mau gerak pasar pakai lot loss besar-besar. Kalian buka 10.000 lot juga, harga nggak bakal gerak yang sesuai kalian mau. Hanya kita bisa kontrol satu hal, itu risk management. Oke, so itu yang kita wajib lihat. Kalau misalnya kita ikutin risk management, kita bisa tetap profit konsisten. Kita nggak bakal kayak pikirannya terlalu jauh, nggak. Kalau kita misalnya ikutin nih, contoh lihat di sini guys, ulang lagi. Kalau misalnya saya ikutin risk management sesuai yang saya ikutin yang biasa, saya tetap bisa kelihatan profit konsisten. Saya nggak bakal ada loss. Memang ada juga loss. Saya nggak bakal lossnya gede-gede, nggak. Lebih gede profitnya daripada lossnya. Jadi kalau kalian ikuti risk management dengan benar, kalian tetap bisa konsisten, profit konsisten. Dan ini juga kalau kalian mau, ini saya pakai FX Pro dari MT5. Ini standard account, saya nggak masuk ke Pro Plus atau apa-apa, karena standar aja cukup bagus. Apalagi sekarang ada promo, bukan promo, kalau kalian deposit bonus deposit. Kalau kalian misalnya deposit $50, kalian bisa dapatkan $50 lagi mereka bagian. Jadi
kredit kalian jadi $100. Jadi mereka FX Pro juga bagikan kesempatan untuk kalian misalnya pengen coba juga kalian bisa coba. Oke, ini saya pakai spreadnya nggak terlalu besar-besar, biasa aja guys. Saya trade sendiri juga di sini. So ini live account juga guys. Ini bukan account demo ya. Saya tunjukin semua live. So ini yang risk management kita wajib perlu ingat. Oke, so cukup guys. Saya tahu kalian pasti pengen bahas saja bang tentang trading plan. Saya pengen tahu bagaimana trading plan. Oke, mari kita masuk ke trading plan guys. Oke, so oke, pertama kita lihat trading plan itu bagaimana, atau kita bisa dibilang bagaimana cara mengetahui tren pasar. Kalian pasti pernah lihat atau pernah lihat di video-video atau apapun, kalian mungkin pikiran cara cari tahu tren pasar itu agak susah, tidak susah sama sekali, sangat simple banget. Kalian nggak perlu mikir sejauh-jauh itu, sangat simple banget. Kita bisa menggunakan 3 time frame, satu itu weekly, daily, dan 4 jam. Saya lupa tulis di sini 4 jam, it's okay. So, kita harus fokuskan 3 time frame untuk mengetahui tren pasar. Sangat simple kan? Apa kalian susahnya? Enggak. Sangat simple banget. 3 time frame harus bilang ke kita, atau tiga time frame ini harus ada 4 jam juga di sini. 3 time frame itu wajib satu arah. Weekly, daily, 4 jam. So di sini ada 3 time frame. Kalau kalian lihat dari lukisan atau yang dari sini, kalian pasti tahu bahwa 3 ini arahkan ke bullish. Jelas banget. Weekly, candle yang naik bullish. Kalau kita masuk ke daily, satu weekly candle ada 5 daily candle. Dan ini kalau kalian hitung semua daily candle, mungkin di sini ada 15 daily candle. 15 daily candle semua arah naik ke atas. Di sini ada 3 weekly candle, di sini ada 15 daily candle. Kalau kita turun lagi ke 4 jam itu lebih banyak lagi. Jadi kita nggak perlu pikir itu. Cuman di sini saya mau jelaskan, kalau misalnya kalian mau cari tahu tren pasar, mulai dari weekly time frame, kalian lihat weekly time frame, candle-candle weekly arah kemana. Itu sangat simple. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa panggil siapapun di dekat kalian, tanya aja ini weekly candle lagi arah kemana. Mereka nggak harus belajar tentang trading, tanya aja daily weekly candle lagi arah kemana. Contoh kita masuk ke chart di sini. GPP odd. Oke, kita masuk ke broker FX Pro. Oke, kita masuk ke weekly dan kita lihat weekly chart kemana, atau kita langsung di sini aja. Nih, oke. Kalau kita lihat di sini, kita ambilkan dari di mana ya, weekly. Oh, di sini. Oke. Kalau kalian lihat di sini, sekarang kondisi pasar atau kondisi harga lagi trending kemana, atau arah pasar lagi kemana. Kalau kalian buka misalnya ini caranya analisa ya, saya ulangin lagi. Kalau kalian mau analisa dari 0 sampai akhir, kalian pas buka chart, jangan langsung ke lower time frame, jangan. Pertama lihat weekly time frame. Weekly time frame arah kemana? Di sini weekly time frame arah yang jelas. Tapi kalau kalian lihat di sini beda ceritanya. Di sini tidak terlalu jelas karena ada bearish, bullish, bearish. Jadi ini beda cerita dengan yang hal ini. Kita tuh butuh salah satu trend. Trend itu harus harganya naik sesuai arah kalau bullish atau bearish. Saya nggak mau ulangin nih. Kalian lihat ini bearish trend, ini bullish trend. Itu bedanya. Jadi kalian wajib cari yang PR di mana harga lagi bullish kayak gini dengan jelas. Kenapa di sini bullish terjadi? Simple banget. Kalau kalian lihat di sini ada salah satu higher low, higher high terjadi, retracement masuk ke di mana order block yang ini dan fair value gap di sini. Jadi ada dua PDRA di mana mereka tuh gabung di satu tempat, di mana di weekly time frame harga turun
dan lanjut naik ke atas. So, ini yang salah satu simple cara kita bisa mengetahui trend. So, kenapa harga naik dari sini ke sini? Ya, gara-gara ada salah satu support level di mana support harga naik ke atas. Itu aja, simple banget guys. So, kita sudah tahu, kita sebenarnya nggak perlu sampai tahu-tahu begini, kita hanya lihat weekly harga bullish. Oke, weekly harga bullish, kita hanya turun ke daily untuk mengetahui apakah daily juga bullish atau enggak. Sesuai yang tadi weekly sudah selesai. Oke, weekly time frame kita tulis saja di buku atau nota dimanapun kalian tulis sendiri. Weekly time frame lagi bullish. Oke, kita turun ke daily. Apakah daily arah kemana? Bullish juga. Jelas banget di sini. Daily bullish. So, kalau daily bullish, apakah 4 jam juga bullish? Kalau kita turun ke 4 jam, ya jelas banget 4 jam juga bullish. So, kita sudah konfirmasi bahwa semua time frame, weekly, daily, H4, semua lagi arah naik ke atas. Kalau kalian di sini mungkin pakai mungkin sorry guys, mungkin pakai konsep trend line atau chart pattern. Kalau kalian tandain salah satu trend line di sini, kalian tahu bahwa harga ini retracement ke trend line pas banget nih. Kalian naik trend line, ini semua trend pas kena trend line, harga lagi bullish. Retracement kena trend line, bullish. Kena trend line, bullish. Jadi bukan masalah kalian hanya harus pakai ICT konsep. Enggak guys. Kalian pakai konsep apapun, penting kalian tahu arah yang jelas banget. Oke, so di sini tahu kita jelas banget mau pakai konsep apapun, kalian tahu bahwa weekly, daily, H4 harga lagi arah naik ke atas. Jelas banget. Oke, so kita kalau sudah ketemu semua ini trading plan ya guys. Kita sudah mengetahui arah yang jelas. Kita wajib harus tahu mengetahui protected swing. Apa itu ya protected swing? Pasti ada pertanyaan banyak. Kenapa kita harus tandain protected swing? Karena ketika harga salah satu trend lagi naik, kita sering dapatkan protected swing. Atau kita pasti dapatkan protected swing. Kenapa? Ketika harga pullback, yang low yang sebelum yang sudah bikin, yang low sebelum ini misalnya harga naik, bikin low, baru naik break lagi ke atas kan? Sekali dia mau turun lagi pullback, yang low yang sebelumnya dia bikin itu tidak boleh gagal. Itu yang protected swing. Contoh di sini kalau kita lihat, harga lagi naik di sini dan retracement masuk ke salah satu PD area, itu mau pakai fair value gap, mau order block, support resistance apapun, dan harga break lagi. So, kalau harga break lagi sudah break, di sini sudah dapat breaking market structure. Di sini harga sudah break lagi. Jadi kalau sekali lagi harga mau turun ke bawah, dia tuh nggak boleh break yang low ini yang dia sudah bentuk sebelumnya. Karena kalau harga lagi mau naik, dia nggak boleh break terus ke bawah, karena kalau break terus itu bukan trend bullish, itu bearish trend, beda cerita. Jadi setiap kali harga pullback, yang low itu adalah protected swing. Jadi lain kali harga pullback ke bawah lagi, kalian bisa pakai Fibonacci dari low ini ke high ini. Dan kalian bisa entry di, kalau kalian mau entry di golden ratio, kalian mau entry di 0,55, kalau OTE level, apapun kalian pikir, kalian bisa entry di situ. Taruh SL-nya di bawah protected low. Kenapa kita taruh di protected low? Ketika kita buy modal, kita lagi bullish, protected low yang sudah bikin itu tidak bakal gagal. Kalau kalian lihat lagi di sini, harga turun, break, naik lagi. Di sini ada salah satu break sudah terjadi. Nah, kalian lihat aja, protected swing selanjutnya di mana? Di sini. Simple banget. Nah, kalau misalnya kalian mau entry lagi, kalian bisa taruh Fibonacci lagi dari low ini sampai ke high ini, dan entry di 0,62 atau golden ratio, entry taruh SL-nya di protected level yang sebelumnya yang di sini, karena setiap kali harga pullback break, kalian bakal dapat protected low yang baru-baru. Dari sini dapat yang ini, dari sini dapat yang sekarang yang di sini. Oke, kalau kita taruh di sini, low yang mana sudah di sini. Jadi ketika harga break lagi, kita bisa taruh Fibonacci dari low ini sampai ke high ini, tapi harga nggak sampai ke sini karena di sini ada order block yang lagi tahan harga. So,
Kalau lain kali misalnya harga sudah lewat, kalian bisa cari di mana harga pullback lagi. Ini kalian bisa tandain sebagai order protected swing lagi. Kalian bisa pakai Fibonacci dari low ini sampai ke high ini, dan kalian bisa entry lagi, taruh SL di bawah low ini. Jadi protected swing adalah di mana kalau ketika harga lagi trending di H4 atau daily, harga tuh ketika pullback, yang low itu tidak bakal gagal ketika harga lagi bullish. Kalau harga lagi trending. Nah, kalau kita lihat di daily, agak sedikit beda karena daily itu nggak terlalu kelihatan yang retracementnya. Kalau kita masuk ke 4 jam, ya itu lebih jelas retracementnya atau pullbacknya lebih jelas. Jadi bagaimanapun kita sudah tahu kalau misalnya di weekly, kalau di sini weekly harga bullish, daily harga bullish. Bagaimanapun kita tahu semua trend, kita wajib ketemukan protected swing. Kalau kita sudah tahu protected swing, kita lebih simple kita melakukan trading dan kita lebih simple kita bisa masuk entry. Oke guys? So, ini yang proses yang kalian harus cari ketika kalian mau trading sesuai trend. Trend is your friend. Yes, itu betul. Trend is your friend. Jadi kalau kalian mau ikuti dengan trend, just ini prosesnya nggak ribet kan? Nggak, saya nggak pakai SMT, saya nggak pakai silver bullet, saya nggak pakai apapun. Saya nggak pakai 100 jadi bawa ke sini. No, simple, paling simple ini. Mau simple apa? Cari buka weekly time frame, lihat apakah trending. Kalau tidak, ya nggak usah masuk. Cari yang PR lagi trending ini. Kalian lihat di daily juga trending, 4 jam juga trending. Kita sudah dapat protected swing. Sudah itu aja guys. Sekarang kita fokus adalah yang trading plan. Tadi kita sudah ketemukan trend. Kita sudah tahu di mana kita wajib entry. Sekarang kita tahu lebih simple lagi. Kita simpulkan lebih lagi. Ya, kita pakai trading plan yang tadi kita ini lebih detail aja, lebih apa ya, bisa dibilang lebih sedikit lebih detail biar kalian paham lebih akurat, lebih jelas saja, oke? Okay? So, kalau kita masuk ke di sini, ini adalah trading plan yang dari tadi saya jelasin sesuai trend. So, di pasar selalu ada phase harga itu. Oke, kalau kita masuk ke chart. Oke, kita masuk ke chart. Oke, kalau di dalam ICT Concept, kita tuh selalu panggilkan adalah salah satu phase. Phase itu adalah bagaimana harga gerak. Bagaimana harga gerak itu adalah ketika harga lagi trending, dia bakal selalu muncul adalah expansion. Ini contoh ini. Expansion adalah salah satu aggressive momentum ketika harga lagi bullish atau lagi trending. Ketika harga lagi trend, selalu ada aggressive momentum kayak gini dan retracement pelan-pelan terus agresif lagi. Contoh di sini kalau kalian lihat. Di sini ada momen agresif dan pelan-pelan dia bikin retracement agresif lagi, pelan-pelan dia turun dan bikin retracement dan agresif lagi. Dan di sini juga salah satu agresif momentum ke bawah dan langsung balik ke atas lagi. Jadi kalau kalian tarik ini, kalian bisa lihat apa ini polanya ini lagi harga lagi bullish. So di sini yang sesuai ICT concept kita belajar itu salah satu phases of price itu adalah expansion dari EPD, Interbank Price Delivery Algorithm. Itu saya nggak mau ribetkan kalian bilang banyak nama, nggak, simple banget. Expansion itu adalah selalu terjadi ketika harga lagi trend. Oke, kalau untuk menggunakan trading plan ini kita harus cari tahu phase expansion dengan trend pasar. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa harga lagi expansion. Kalau kita masuk ke daily itu lebih jelas guys expansionnya. Saya hapuskan ini. Nih, kalau kalian perhatikan candle ini, kita ambil dari sini aja. Oke, ini adalah candle expansion. Oke, so kita tahu bahwa sekarang kita harus fokus apa? Cari tahu phase expansion. Kalian cari aja di mana expansion terjadi dengan trend pasar. Di sini kalian sudah tahu bahwa harga lagi bullish di weekly dan daily juga harga lagi bullish. Dan di sini daily candle expansion juga. Saya kasih tahu contoh satu lagi yang kemarin USD JPY di mana di sini. Di sini kalau kalian perhatikan lagi USD JPY.
Oke, kalau kalian perhatikan dulu mulai dari weekly, simple, mulai dari weekly time frame lagi. Kita balik ke weekly dan kalau kalian bisa lihat apa yang di sini, weekly time frame lagi bullish, daily time frame juga bullish. Di mana protected swing adalah kalau kalian lihat di sini di mana protected swing. Setiap kali harga pullback ke bawah dan break lagi itu adalah protected swing. Ini protected swing pertama dan lanjutnya dia turun lagi, turun ke sini, lanjut break lagi. Protected swing kedua, tiga, empat, sampai di sini ada 5. Oke, jadi di sini yang trend lagi bullish banget. Kalau trend lagi bullish, kita bisa dapatkan phases of price expansion. Jadi cari tahu expansion dengan trend pasar. Di sini ada salah satu phase expansion. Saya zoomkan lagi lebih jelas. Nih, kalau kalian lihat di sini, setiap kali harga break ke atas, ini break ke atas dengan expansion, aggressive momentum. Ini yang kita perlu banget, guys. Ini yang momentum yang kita perlu adalah expansion. Yang kita harus cari tahu phase expansion dengan trend pasar. Kita sudah dapat trend pasar sudah bullish, phase expansion juga bullish. Yang kita sudah dapat phase expansion. Sekarang kita fokus adalah tandain PDRA terdekat sesuai phase harga. Oke, ini yang pasti kalian bingung. Gimana bang PDRA, gimana kita tandain? Simple banget. PDRA itu adalah dua aja. Kalian bisa pakai dua ini atau kalau kalian mau pakai support resistance semuanya itu sama. Kalau di ICT Concept saya lebih suka order block karena order block apa ya? Itu order block sebenarnya sebagai support resistance. Fair value gap itu juga harus gabung dengan order block karena ketika harga turun ke bawah, kadang dia kena fair value gap atau enggak dia bakal kena order block. Kenapa kadang dia kena fair value gap lanjut naik, nggak sampai masuk order block? Karena di sebelahnya pasti ada salah satu breaker block. Breaker block contoh di sini gini guys. Di sini kalau kalian perhatikan, hanya harga turun ke fair value gap doang. Dia nggak sampai ke order block di sini. Karena kenapa? Di sebelah sini pasti ada salah satu volume imbalance atau ada salah satu PDRA di sebelah harga lagi hold. Harga dia tidak lepaskan dia sampai turun ke bawah. Jadi kalau kalian lihat di sini ada salah satu volume imbalance di mana harga dia nggak lepas sampai turun ke bawah ke order block, dia tahan di sini dan dia suruh lanjut dia lempar ke atas. Jadi kita nggak selalu harus fokuskan semua PDRA. Kita bisa tandain yang PDRA satu itu order block atau enggak, yang dimana ada fair value gap. Di sini kalau kalian bisa lihat ada fair value gap juga di sini. Nih, fair value gap jelas banget. Kita ada fair value gap dan order block juga di sini. So, itu adalah PDRA. PDRA adalah point of interest di mana kita ekspektasi harga bakal lanjut lagi atau enggak reversal terjadi. Tapi di sini kita sudah tahu bahwa harga lagi bullish, trend lagi bullish, kita sudah dapat protected swing 1, 2. So, lain kali kalau harga mau naik ke atas, dia harus naik di mana? Kita taruh Fibonacci kayak tadi saya contoh dan kita ekspektasi harga bakal naik daerah yang di sini untuk lanjut naik ke atas. Tapi dia nggak bakal gagal low ini karena kenapa? Harga lagi bullish, trend lagi bullish, kita sudah dapat pullback dan kita dapat protected swing. So, lain kali dia mau naik, dia nggak bakal gagal protected swing low ini karena dia yang pullback dan lanjut naik. So, ini yang simple prosesnya kalian harus lakukan. Fair value gap sudah kita tandain. Sekarang apa yang kita harus lihat? Lihat reaksi di PDRA. Apakah harga lakuin reversal buy model atau sell model? Contoh di sini. Misalnya kalau kita masuk ke PDRA ini PDRA-nya, ini PDRA yang fair value gap atau swing. Kalau kalian lihat di sini, ini adalah PDRA-nya di mana ada salah satu order block ya dengan fair value gap. So, kita sekarang fokus adalah lihat nih, kalau kalian lihat reaksi di PDRA, apakah harga lakuin reversal. Reversal contoh adalah kita harus nunggu sampai harga turun ke bawah sini. Kita fokus di sini, apakah harga mau reversal lanjut naik ke atas atau enggak. Kita harus fokus itu. Kalau kalian lihat harga mulai turun, kita sudah tahu bahwa ini adalah protected low. Ini tidak bakal gagal karena harga lagi bullish, harga lagi naik ke atas. So, kita harus nunggu sampai kita dapat masuk ke yang point of interest kita, yang area, yang zona di mana kita ekspektasi lanjut naik. Dan kalau kalian lihat, jelas banget harga turun,
masuk ke PDRA yang point of interest, langsung melempar ke atas, langsung ada momentum bullish banget gini. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa harga sudah lagi naik, expansion, harga turun ke bawah retracement dan lanjut mau naik. Jadi ini adalah higher higher low lagi, higher low lagi, dan kena di support, mau pakai resistance, support resistance juga boleh. Bagaimanapun kalian pakai konsep boleh guys. Tetap kita harus tahu kita lagi bullish dan kita harus tahu protected swingnya di mana harga tidak boleh gagal lagi. Kalau kita sudah tahu semua, kita hanya tunggu di PDRA, lihat reaksi apakah harga lakukan. Langsung kalian lihat, langsung masuk ke area zona ini, langsung lempar displacement lagi ke atas. So, sekarang kita lakukan adalah cek apakah lagi buy model atau lagi bentuk model apa. Ini buy model, sell model adalah ketika harga lagi turun dengan trend, itu adalah sell model. Ketika harga lagi naik, itu adalah buy model. Di sini kita dapatkan salah satu buy model. Jadi kalau kalian mau sell juga sama hal yang sama guys. Kita misalnya kalian mau sell ke bawah juga, saya nggak mau ulangin lagi yang hal yang sama turut-turut karena sama aja. Kalau saya contohkan bullish, sama juga termasuk ke bearish juga sama guys, nggak ada bedanya bagaimana. Kalau di sini saya contoh bullish, ya itu termasuk ke bearish juga. Ini saya contohkan bullish, nanti kalian jangan tanya lagi kalau bearish beda atau enggak. No, bagaimana kalian lihat bullish sama juga bearish juga, karena di trend ada bullish dan bearish, nggak ada selain itu. So kalau saya kasih tahu di bullish itu termasuk ke bearish juga. Oke. So, kalau kalian lihat di sini harga masuk ke PDRA langsung berubah dari sell curve, self model lagi sell set trend ke buy trend. Kalau kita masuk ke 1 jam, oke, kita bisa lihat dari di sini. Ini adalah point of interest kita. Saya hapuskan ini. Oke, ini adalah area di mana kita ekspektasi harga lanjut naik. Dan di sini adalah sell model yang bentuk di sini dari ke bawah dan buy model bentuk dari bawah ke atas. Simple banget. Jadi ini sell model, ini buy model. Kalau misalnya kita mau bearish, misalnya kita bearish, ini adalah buy model, ini adalah sell model. So, kita wajib nunggu sampai yang sell model selesai dan buy model bentuk. Dan di sini apa yang terjadi? Di sini bakal break dan di sini ada salah satu order block sama dengan yang tadi saya contoh di daily. Di sini harga sudah berubah bullish. So, ketika harga bullish, ya kita harus cari yang level-level support aja. Kalau mau entry, level support di sini, ada level support di sini juga. So, di mana harga retracement, kita hanya entry, bisa entry taruh SL di bawah order block, entry taruh SL di bawah order block. Kita hanya bisa lanjut entry terus sesuai yang arah yang target kita adalah yang terdekat high ini. So, kita bisa entry kayak gini. Kalau misalnya harga lagi bullish, kita bisa entry kayak gini. Kalau misalnya kalian masih bingung, tapi ada juga namanya kayak power of three, itu bagaimana ya kita menggunakan ini, yang kalian wajib tahu penting. Tidak selalu harga enak banget kayak gini, lanjut naik bullish kayak gini. Tidak selalu. Kalau kalian lihat di sini, nih, di sini harga sudah sampai kan? Tidak selalu harga tuh lebih enak kayak gini, tidak selalu guys. Harga pasti ada karakternya beda-beda. Kenapa? Kalau kita sudah tahu bahwa kita dapat swing point buy model, kita sudah tahu kita bisa entry. Oke, kita sudah tahu ini karena kalau kita lihat di daily, kita sudah masuk ke retracement di sini. Nih, kita sudah masuk ke retracement atau pullback ke area zona yang kita mau buy. Harga dari sell sudah bentuk buy dan kita entry di sini dan kita sudah sampai ke target. Di sini entry dan sampai ke target. Ya, itu caranya kita entry pakai trend atau pakai cara trending. Nih, kalau kita selanjutnya, kalau kalian fokus di sini, nah, ini harga lagi naik ke atas. Sekarang kita fokus apa? Kita harus tandain PDRA. PDRA itu apa? Terdekat di mana ada order block dengan fair value gap. Di sini hanya ada order block doang, belum ada fair value gap. Kita tandain order block di mana protected swing kita adalah yang di sini, di mana terakhir retracement terjadi dan lanjut naik. Ini adalah protected swing. Jadi kalau misalnya kita mau entry, kita bisa entry dari low ini, kita taruh Fibonacci sampai ke high ini. Kita bisa entry zona-zona area ini yang golden ratio. Oke, lain kali harga turun ke sini, kita fokus entry ya sekarang. Ini
Harga turun, nih kalian lihat, turun ke 0,62 golden ratio, lanjut naik lagi. Ini expand, nih kalian lihat ketika dia turun lanjut langsung naik lagi. Kenapa? Kita bullish, semua arahkan bullish. So, sekarang kita fokus ada apa? Sangat simple, hal yang sama. Lihat reaksi di PDRA, apakah harga lakuin reversal buy model atau sell model. Di sini harga masuk ke PDRA, point of interest. Sekarang apa yang kita fokus? Kita masuk ke 1 jam atau 30 menit. Kita fokus apakah bentuk buy model atau tidak. Nih, kalau kalian lihat di sini, nih kalau kali ini sudah masuk ke area point of interest yang kotak ini yang kita tadi tandain sebagai order block. Kalau kalian lihat di sini ada sell, dari sell model harga lagi bearish kayak gini dan langsung mulai berubah bullish. Dari sini harga mulai berubah bullish. Tapi kalau kalian perhatikan dari ini yang sebelumnya dengan ini jauh beda karena sebelumnya langsung enak untuk buy dengan harga respect terus lanjut buy, tapi di sini agak beda. Di sini kita tuh wajib menggunakan namanya power of three. Kadang kita menggunakan buy model yang simple di mana kita bisa entry pakai order block, fair value gap simple, tapi kadang dia tuh cari manipulasi orang, manipulasi yang trader-trader yang retail trader harga. Kenapa? Dia tuh selalu menggunakan apa ya? Untuk kita mengetahui manipulasi, kita tuh bisa selalu menggunakan power of three. Oke, kita masuk ke power of three. Nih, daily power of three. Apa itu daily power of three? Banyak pertanyaan ada sekarang. Bang bahas tentang power of three. Itu saya benar-benar butuh banget untuk daily bias saya. Power of three itu paling penting. Yes, penting karena kita bisa mengetahui dari power of three Judas. Judas itu salah satu manipulasi sebelum harga gerak. Dan kita bisa tahu bagaimana harga mau bentuk bullish atau bearish karena power of three adalah salah satu kunci untuk kita bisa ketahuankan manipulasi atau kita bisa mengetahui harga lagi manipulasi kemana dulu sebelum harga naik. Contoh, ini adalah daily candle ya. Itu saya panggilkan daily power of three karena ini semua daily candle. Kalau kalian belum tahu, daily candle sebenarnya bentuknya kayak gini guys. Pasti kalian nggak pernah tahu kayak hal ini. Kalau kita masuk lagi, saya tunjukin. Misalnya kita masuk ke Euro USD, kita masuk ke daily time frame. Ini semua masuk ke pair apapun hal yang sama guys, oke? So saya masuk ke Euro USD sekarang atau pair apapun itu, gold. Kita masuk ke gold, kita masuk ke daily time frame. Kalau kalian nggak tahu daily candle bentuknya bagaimana, bentuknya kayak gini. Kita masuk ke dari candle ke bars, oke? Kalau kalian lihat di sini, setiap ini daily time frame ya guys. Setiap daily candle bentuknya open. Misalnya ini kalau kalian lihat di sini, kalau misalnya kita mau tahu bullish candle, selalu bullish candle buka daily candle ya, bullish candle open, dia bentuk low dulu, baru high naik, close. Kalau bearish, dia buka dari atas, bikin high dulu, baru turun dan close. Ini cara bentuk daily candle. Kalau kalian lihat di sini, bullish candle open, ini bullish daily candle. Kalau saya ganti ke bars, kalian bisa lihat. Ini bullish candle, ini bearish candle. Kalau saya kayak balik ke bars, kalau kalian lihat di sini, kalau bullish candle selalu open, bikin low, baru naik dan close. Kalau bearish candle open, bikin high dulu, baru turun dan tutup. Ini bearish candle bentuk dan bullish candle. Makanya kita panggil daily power of three. Open, bikin low, open low, high, close. Kalau bearish, open high, low, close. Itu bedanya. Oke? Dan bagaimana kita menggunakan cara menggunakan power of three pas expansion adalah ketika harga masuk ke PDR atau point of interest, bagaimana kita menggunakan yang hal ini, power of three. Karena ketika kita menggunakan power of three, kita dapat manipulasi. Manipulasi itu bagaimana? Misalnya di sini kalau kalian perhatikan, harga lagi ini kenapa saya tandain di sini karena kita sekarang bullish. Kita ekspektasi sekarang adalah harga harus lanjut naik dari low ini, contoh dari low ini. Kita sudah tahu bahwa harga sudah masuk ke order block ini.
Dan kita sekarang sudah ada bullish momentum. So, sekarang kita ekspektasi adalah harga tuh dari sini lanjut naik ke atas. Daily candle ini daily time frame. Daily candle selanjutnya harus bullish. Karena kita lagi bullish naik, kita sudah masuk ke PDRA, point of interest, kita sudah ada protected swing, kita sudah masuk ke PDRA, harga lagi sudah mulai bullish di daily time frame. So, daily candle berikutnya bakal harus naik. Kalau daily candle mau harus naik, bagaimana dia harus naik? Di sini tadi saya jelasin di daily power of 3. Kalau daily candle open dulu, bikin low, baru naik dan close. Oke, kalau kita lihat di sini apa yang terjadi daily candle bullish. Kalau daily candle bullish, kita masuk ke bars. Ini kalau kalian bisa lihat, di sini ada yang cara bentuknya. Dia open, bikin low dulu, baru naik ke atas dan tutup. Jadi yang manipulasinya mana adalah yang low yang di sini. Low yang area ini adalah manipulasi yang bentuk. Kalau kita turun ke lower time frame itu lebih jelas. Kalau saya ganti ke chart dan 1 jam. Nih, kalau kalian lihat ini kalau kalian mengetahui yang low-nya dari sini guys, karena kalau misalnya setiap daily candle itu buka midnight open jam 11 pagi Indonesia waktu Indonesia, kalau kalian misalnya menggunakan UTC -4 New York, itu selalu jam 12.00. Jadi yang open, yang tadi saya contohkan yang open ini selalu mulai dari 12, kalau waktu Indonesia 11 pagi, kalau waktu New York 12 0000. Oke. Jadi yang bentuknya power of 3 itu selalu di jam 12 di New York time dan baru dia manipulasi dulu. Jadi yang manipulasi yang terjadi adalah untuk yang sellers yang masuk di sini karena mereka pikir apa? Ini udahlah market success shift ke bawah, harga mau lanjut turun ke bawah. Ini yang basic trader SMC atau apapun mereka melakukan trading kalau mereka tiba-tiba lihat yang trend bearish, langsung mereka apain? Langsung sell. Makanya setiap kali harga mau naik, dia tuh manipulasi dulu ke bawah. Jadi kita mau bullish, dia pasti kayak daily candle ini bikin low dulu, bikin bearish dulu, biar banyak yang bearish masuk, baru dia hajar semua yang siapapun bearish. So, setiap kali harga mau naik, ini kalau kalian lihat di sini juga, pas dia reversal naik ke atas, sebelum reversal, open di sini ada lihat 12.00 open, bikin low sampai ke bawah sini baru naik. Di sini juga sama, open bikin low di sini baru naik karena kita bullish candle, kita buy. Kalau kita buy, kita harus ekspektasi dari open low baru kita bentuk buy, yang buy modal yang baru bentuk. So, ini yang kalian wajib tahu tentang daily power of 3. So, tidak selalu yang market itu enak-enakan. Di sini enggak, nih kalian lihat open, nih ini lebih jelas juga kalian lihat. Open di sini karena kita bullish di sini. Ini point of interest sebelumnya kita masuk naik, ini midnight open, kita mau bullish candle, open dia bentuk naik sedikit tapi low-nya dulu baru naik. Ini open low baru naik ke atas. So, setiap kali kalau kita ekspektasi daily candle harus naik, kita harus tunggu manipulasi ke bawah dulu. Baru kita bisa lanjut naik ke atas. Ini sama dengan bearish candle juga guys. Kalau bearish candle, kita harus ekspektasi naik manipulasi ke atas. Kalau bullish ke bawah, kalau bearish ke bawah atas. Kalau kalian misalnya anggap ini sebagai bearish candle, yang candle bullish ini kalian anggap aja bearish candle, ini bearish candle. Kalau ini bearish candle, kalau saya ganti ke bars, kalau kalian lihat di sini ini open high. Jadi jangan kalian ambil ini bullish candle karena lagi saya putar chart ke bawah biar kalian sekalian paham bearish juga. Jadi yang bullish candle semua kalian anggap ini semua bearish candle. Jadi kalian lihat open high. Jadi kalau kita bearish, kita ekspektasi daily candle open manipulasi ke atas. Kalau bullish candle manipulasi ke bawah, baru naik ke atas. So, itu yang kita harus mengetahui tentang power of 3. Bukan, kalau kalian nonton di public channel mereka tandain akumulasi manipulasi distribusi, bukan ini. Ini yang paling benar karena di sini kita ikuti dengan plan, kita ikuti dengan daily time frame, kita ikuti dengan PDRA, kita tahu udah reversal terjadi di sini mau lanjut naik. Kalau sudah mau lanjut naik, kita cari dari midnight open manipulasi ke bawah, lanjut naik ke atas.
Itu aja guys, sangat simple banget kita cara menggunakan power of 3. So di sini kalian lihat di sini, ini juga cara menggunakan power of 3 pas expansion. Ketika harga masuk ke point of interest, ketika harga mau naik, besok kan dari sini harusnya harga naik bullish lagi. Nah, ketika harga bullish kalian bisa di H1 pasti ada open low high close. Di sini juga open low high close. So, kalau misalnya kalian mau entry ketika harga sudah manipulasi di bawah midnight open ini, garis ini jam 12 garis ini, kalian bisa entry dan taruh SL sedikit bawah sesuai risk management kalian, dan kalian bisa lanjut buy. Sama di sini juga. Setiap kali kalau kita bullish, kalau ketika harga sudah manipulasi ke bawah midnight open, kita bisa lanjut buy guys. So, ini caranya kita entry juga. Kalau misalnya saya entry di sini, saya masuk ke 1 jam. Nih. Oke, saya entry juga di sini yang kemarin. Nih, kalau kalian perhatikan di 30 menit ya. Oke. Ketika yang ini open sudah bentuk low dan sudah break, saya entry-nya di sini. Entry di sini, taruh SL di bawah sini, dan saya target tetap naik ke atas sampai high ini. Kalau kalian nggak percaya, ini langsung ada buktinya di mana saya melakukan entry ini sebelum harga gerak ini. Kalau kalian lihat di sini, harga lagi buy dan saya entry taruh SL di bawah sini. Dan entry-nya saya tunjukin di sini lagi saya mau buy ini. Saya sudah buy, saya langsung screenshot, saya share sebelum harga gerak. Nah, kalau saya sudah, nih harga sesuai ekspektasi harga lagi naik. Karena kita bullish, harga wajib naik. Oke, so ini yang entry yang saya entry di MT4 di FX Pro juga. Kalian bisa misalnya mau pengen pakai ini entry-nya di sini, sudah TP di sini. Sudah itu yang entry USD JPY buy di sini. Oke, so ini saya cara entry karena saya ikuti dengan trend. Simple banget, saya nggak perlu takut karena semua weekly, daily, 4 jam semua bullish. Saya tuh sudah tahu bahwa harga sudah ada protected swing, setiap kali harga retracement ada protected swing lanjut, protected. Jadi saya nggak perlu takut lagi harga bakal lanjut turun lagi, tidak. Karena kita buy, protected swing ada, harga sudah masuk ke support dan harga sudah ada buy model. Saya sudah menggunakan power of 3 untuk menghindari manipulasi dan saya sudah entry dan saya harga sudah sampai ke level yang saya butuh. Sudah itu aja, simple banget. So, kalian nggak usah ributkan atau belajar 100 hal. Belajar support belajar itu apa contoh di dalam ICT konsep ada banyak hal kayak SMT, silver bullet, micro. Aduh, saya nggak mau jelasin semuanya, dibuang aja, pakai simple weekly, daily H4, lihat harga bullish atau enggak. Kalau bullish tandain yang protected swing dan pakai Fibonacci entry di point of interest PDRA, lihat apakah bentuk buy, ya buy sesuai kebutuhan kalian. Simple banget guys. Oke, so lain kali kalau kalian butuh, kalian bisa menggunakan trading plan ini. Oke, dan kalau misalnya kalian butuh data-data yang sesuai trading plan, kalian bisa masuk ke zona FX Pro, University FX Pro di Discord guys. Oke, so sekarang kalau kita lihat kita sudah lihat semuanya, so sekarang kita masuk ke psychology. Psychology kalian itu harus ada, karena untuk ikuti trading plan kayak ginian tidak selalu terjadi. Tidak selalu ada di market. Memang kita harus punya wajib kesabaran. Kesabaran itu paling penting. Kalau kalian memang itu bosan banget guys ikutin, tapi sesuai yang kalau kita mau sukses, kita wajib kesabaran sampai yang trading plan benar-benar muncul. Yang ketiga, trading itu solo career. Siapapun nggak bakal datang ke kalian, siapapun kalian kalau mau siapapun nggak mau lihat sukses kalian. Kalian harus kasih yang effort yang sangat-sangat besar untuk sukses di dalam dunia trading. Kalian itu wajib dilakukan. Dan loss itu bagian dari trading. Itu kalian harus taruh di pikiran kalian. Loss itu bagian dari trading. Bukan hanya profit doang. Sebelum pikir profit, pikir loss itu salah satu bagian dari trading. Dan anggap trading sebagai bisnis. Bukan sekadar dan pikir sembarang. Gimana pun kita anggap
punya bisnis yang lain-lain yang gimana kita bisa mendapatkan uang ketambahan, bagaimana keaturkan uang. Kita misalnya punya coffee shop atau tempat nongkrong atau apapun yang kita jual barang, ya kita dapat uang. Dan kalau misalnya sepi, ya apakah kita tutup langsung sedih? No, memang kita nggak dapat untung, cuman hari itu doang. Besok lagi Pak kalau rame ya kita senang lagi. Sama hal di sini juga. Kalau lagi sepi atau lagi loss, it's okay, terima. Lain kali improve, harus kasih effort yang lebih bagus untuk menghindari yang hal-hal yang negatif atau hal-hal yang kesalahan. Oke, okay? So psikologi nggak terlalu pengaruh, cuman yang kalian wajib punya yang kesabaran, yang hal-hal ini wajib diikutkan. Tapi lebih penting itu risk management. Risk management itu atur kontrol semuanya guys, oke? Okay? Oke, dan kalau kalian belum tahu, yang semua ini yang kalian belajar di sini, yang sampai semua, yang trading plan dan semuanya bagi ke kalian itu dari FX Pro. FX Pro ambilkan waktu untuk atau ambilkan salah satu sempatkan untuk bagikan ilmu dengan kalian dari saya. Saya terima kasih, sangat terima kasih ke FX Pro, dan kita juga sebagai trader kita harus pilih yang broker terpercaya. Saya tuh salah satu market analyst di broker FX Pro, di mana kalian bisa kalau misalnya pengen coba broker sangat boleh, karena saya sarankan saya trade sendiri, saya WD deposit, saya lakukan semua di FX Pro. So kalian nggak perlu khawatir, maka mereka tuh FX Pro adalah salah satu nomor satu di dunia guys, broker nomor satu di dunia. Mereka tuh punya regulasi dan lisensi di mana-mana, mulai dari London, Seychelles. Wah, mereka tuh sudah global, terdunia banget guys, dan mereka juga dipercaya dengan jutaan trader. Di FX Pro kalian bisa trade sampai 2100 aset lebih. Jadi kalian bayangin aja, banyak trader yang, banyak broker yang biasa-biasa, mereka nggak punya sampai sebanyak ini. Dan kalian juga bisa pilih PR pasar apapun yang sesuai plan masing-masing. Kalau hari ini nggak ada di Forex, kalian ke indices. Kalau indices belum ada, commodities. Mereka tuh sudah luas banget guys. Apalagi mereka juga punya tipe-tipe account di FX Pro, mulai dari standard account yang tadi saya menggunakan, yang ini standard account. Ini kalau kalian mau lihat spread, saya langsung entrykan di sekarang. Enggak, ini tidak terlalu kayak yang kalian bayangin, tidak terlalu lebar atau bagaimana, enggak. Biasa ini pas saya entry langsung muncul di situ entry-nya. So enggak besar banget atau bagaimana, enggak. Kalian enggak perlu khawatir apakah spread yang besar, enggak. Pas entry waktu situ pasti market order pasti masuk, karena mereka punya teknologi yang sangat luar biasa, di mana kalian bisa mendapatkan yang misalnya kalian klik entry itu langsung lempar ke pasar atau server yang benar. Nggak ada mainan-mainan mereka, karena mereka nomor satu di dunia. Mereka punya teknologi yang luar biasa guys. Dan mereka juga punya yang raw plus account, di mana spreadnya nol banget, tapi deposit, minimal depositnya $500. Dan mereka juga punya elite account, di mana ada depositnya $1000, tapi elite account itu jauh lebih bagus karena mereka sudah tersedia semuanya. Dan si trader juga yang misalnya kalian mau pakai time frame yang beda-beda, kalian bisa menggunakan si trader, yang itu juga sangat gampang juga. Dan apalagi mereka juga punya dapatkan welcome bonus $50 untuk yang kamu yang baru pertama kali trading di FX Pro. Kalau kalian misalnya pengen coba FX Pro, kalian bisa dapatkan $50 gratis. Dari misalnya standard account, kalian bakal deposit $50, kalian bakal dapat $50 lagi. Dan apalagi yang salah satu hal yang luar biasa itu aplikasi FX Pro. Kalian dimanapun tinggal buka aplikasi, kalian bisa atur semua. Kalian nggak kayak broker lain yang masuk ke website, hal-hal ini tidak perlu banget. Tinggal kalian masuk ke aplikasi, mau deposit, withdraw, mau atur ke profit, atur risk management, mau ekonomi kalian. Wah guys, semuanya sudah tersedia di aplikasi. Mau apa lagi guys? Simple semua. Kalau kalian mau coba, tinggal langsung masuk ke Play Store, tulis FX Pro Direct, langsung kalian download aplikasi, register semuanya di situ, dan kalian pasti dapat semuanya akses dari aplikasi guys, oke? Okay? Dan kalau kalian pengen coba FX Pro,
sangat saya sarankan coba aja sekarang kalau siapapun nonton, kalau kalian lagi cari-cari silakan coba FX Pro karena mereka sangat-sangat baik dan sangat-sangat affordable banget guys. Oke, so semoga kalian paham. Oke, dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah bagaimanapun trader intermediate kita wajib ikuti hal ini. Trading bukan tentang menjadi benar atau 100% dari waktu, bukan gitu. Melainkan tentang memiliki keunggulan statistik, edge, dan disiplin untuk mempertahankannya meski dalam kondisi market yang tidak menentu. Jadi bagaimanapun kita nggak perlu pikir saya tuh harus 100% benar-benar harus gini, nggak, kita nggak out of control guys, kita nggak bisa kontrol market. Jadi jangan pernah pikir saya tuh harus benar-benar 100% semua waktu, itu nggak boleh. Kadang kita salah juga, kita manusia, kita bisa kena human error. Jadi kita nggak perlu benar-benar pikir kita harus benar-benar lakukan, nggak perlu. Jadi kalian ikuti proses aja, yang ikuti plan. Kadang ada kesalahan, it's okay, yang lain kali kalian tulis aja saya nggak mau ulangin hal ini. Ya kalian follow your plan. Ketika kalian follow the plan terus, yang kalian dapatkan edge itu ketika kalian ikuti salah satu plan terus, kalian bakal dapat salah satu kepercaya diri tentang trading plan kalian. Itu kita panggilkan edge. Kalau kalian dapat itu, siapapun kalian nonton di social media, siapapun suruh kalian sell buy di mana-mana, kalian nggak bakal lakukan karena kalian punya salah satu edge yang sesuai model trading plan kalian. Jadi percayakan itu, kondisi apapun di market kalian wajib ikuti hal ini. Oke, so ini yang saya bisa kasih saran ke kalian biar kalian bisa dari level yang zona-zona kalian nggak bisa maju, kalian harus maju. Dan kalian harus simpulkan semua konsep. Jangan pakai konsep-konsep terlalu banyak karena market itu simple. Kita harus lebih simple daripada market. Oke, so market nggak bakal berhenti kapanpun kita tidak ada di dunia, market tetap jalan guys. So kita masih ada waktu yang sangat panjang banget. Nggak perlu kita pikir bagaimana-bagaimana. So focus your trading plan, kesabaran, percaya diri, dan follow your edge. Oke, so itu aja saya mau kasih tahu. Misalnya kalau kalian ada pertanyaan, boleh guys tanyakan di thread ini. Kalau kalian masih nonton, kalian bisa tanyakan di FX Pro Indonesia Official. Di sini ada dari Telegram. Kalian tinggal masuk di sini. Kalau misalnya kalian mau tanya pertanyaan apapun, kalian bisa tanyakan di sini, guys. So, saya tunggu pertanyaan kalian, guys. So, siapapun lagi nonton, untuk kalian misalnya mau dapatkan hadiah, kalian bisa langsung masuk ke Telegram dan kalian bisa tanya tentang webinar hari ini. Kalian kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanyakan di sini. Ini ada pertanyaan. Oke. Kalau kalian mau tanyakan, tinggal masuk di kolom komentar di sini, bisa kalian tanyakan di sini. Oke, di sini ada pertanyaan satu, saya sambil jawaban pertanyaan kalian juga. Oke. So, menurut Bang Shan, bagaimana cara membedakan apakah kegagalan kita itu karena strategi yang belum punya edge atau karena kita belum cukup disiplin menjalankan trading plan? Oke, ini yang pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Oke. Kalau menurut saya, kalau kegagalan itu karena strategi, bisa jadi karena kalau kalian masih belum punya strategi yang benar-benar yang sudah merasa cukup bagus, kalau strategi tidak benar, itu bisa salah satu alasan untuk kalian belum punya edge-nya. Atau kalau tanyakan karena kita belum cukup disiplin, itu sebenarnya bukan masalah disiplin. Kalau kita punya strategi yang benar, yang 100% bisa menghasilkan, disiplin otomatis bakal ada. Karena kita bisa lihat yang strategi ini benar-benar terjadi dan disiplin juga bakal ikut. Tapi ada juga hal ketika kita punya trading plan yang benar, tapi kita nggak bisa disiplin.
Jadi itu bolak-balik. Jadi yang El Habibi atau siapapun abang harus cari tahu apa yang sebenarnya disalah di sini. Disiplin memang nggak mungkin salah karena trading plan benar, disiplin kita terpaksa untuk ikuti strategi ini. Kalau strategi ini salah, walaupun kalau siapapun ikutin disiplin, tetap salah. Jadi bukan karena disiplin, itu gara-gara trading plan. Jadi trading benarkan yang apa yang salahnya. Jadi kalau abang merasa trading strategi yang benar, disiplin itu salah, ya disiplin harus diwajib ikutan. Jadi pertanyaan ini sangat bagus dan saya jawaban adalah cari tahu selama ini ikutin strategi benar atau tidak. Kalau strategi belum benar, pasti nggak bakal dapat, belum punya edge, pasti nggak bakal ada edge-nya. Atau kalau kita belum cukup disiplin menjalankan trading plan, kalau strategi ini tidak benar, walaupun ada disiplin, tetap gagal. So, cari tahu apa yang salahnya. Kalau menurut saya, kalau bisa salahkan disiplin, saya tidak setuju karena kalau strategi benar, disiplin akan membantu. Tapi di sini kalau strategi salah, disiplin juga kalau kita ikut juga tetap salah. Jadi itu jawaban saya ya. So, ada yang mau pertanyaan lagi guys? Kalau misalnya kalau mau tanya-tanya boleh tanyakan di sini guys. Ada dia tanya lagi. Oke, saya bantu jawab. Bang Shan, dalam jangka panjang, mana yang lebih pengaruh ke growth account? Win rate tinggi dengan RR kecil atau win rate rendah dengan RR besar? Dan bagaimana cara menentukan kombinasi ideal sesuai psikologi masing-masing trader? Kalau ditanyakan tentang growth account win rate tinggi dengan RR kecil, saya tidak setuju karena win rate yang rendah kalau RR juga nggak terlalu besar juga kita bisa menghasilkan uang. Kalau kita punya win rate yang 40 sampai 60, kita kalau dapatkan 1:3 atau 1:2 itu jauh lebih bagus, cukup. Jadi bukan masalah harus ada win rate yang tinggi banget, bukan. Kalau kita punya win rate yang rendah juga kita bisa dapatkan profit konsisten. Dan cara menentukan kombinasi ideal dan sesuai psikologi yang masing-masing trader. Kalau psikologi, kalau termasuk psikologi, kalau menurut saya ya, kalau kalian menjagokan risk management, kalian pertama mendapatkan salah satu hal yang kalian pasti di pikiran kalian adalah saya lebih baik ikuti trading risk management karena kalau kalian benarkan risk management, yang psikologi akan ikutin. Gimana ikutin? Ketika kalian menjagokan risk management, atur keuangan, kalian pasti pikir bahwa saya tuh nggak boleh risk lebih dari ini. Saya nggak boleh sembarang masuk ke market. Jadi psikologi otomatis kombinasikan di situ. Jadi psikologi ketika masuk, kesabaran pasti ada. Kepercaya diri pasti ada. Keaturkan keuangan sebagai kita tuh pasti udah mulai perhatikan cara keatur keuangan itu sudah termasuk ke psikologi. Jadi kita nggak harus membedakan. Jadi jagokan risk management, psikologi otomatis akan ikut. Itu jawaban saya. Dan saya pengalaman itu. Jadi saya nggak pikir kayak oh psikologi doang pengaruh. No, no, no. Risk management kalau saya sudah tahu sekarang bahwa saya ikuti risk yang bagus ya pasti saya pikir saya nggak terlalu pikir tentang psikologi karena risk kalau saya atur keuangan psikologi otomatis ikut tentang disiplin kesabaran percaya diri journal train semuanya udah saya biasa dengan saya nggak pikir benar-benar oh saya harus ikuti psikologi no itu sudah otomatis ikutan guys. Bagus, pertanyaannya sangat make sense. So, ada yang mau pertanyaan, guys?
Kalau kalian mau pertanyaan boleh tanyakan guys. It's okay. Saya bantu jawab ya di sini. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan. Kita tunggu yang lagi siapapun nonton, kalau kalian ada pertanyaan boleh tanyakan guys. Siapa tahu kalian bisa dapat ke hadiah-hadiah dari FX Pro. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan. Oke. Untuk ya tunggu guys. Oke, misalnya kalau masih ada pertanyaan nanti kalian bisa tanyakan di sini atau di Telegram atau di Discord juga boleh guys. So nanti rekaman ini bakal upload juga guys. So tenang aja dan siapapun ikuti webinar ini yang masih nonton ya terima kasih guys untuk ikuti webinar ini dan di sini El Habibi bakal dapat pemenangan dari FX Pro nanti. Uh, Abang tinggal DM ke Instagram FX Pro sesuai keaturan mereka guys, oke? Daniel Habibi, thank you untuk pertanyaannya sangat bagus dan sangat make sense. Dan terima kasih untuk gabung webinar ini malam ini dan untuk semuanya. Jangan sampai kalian ya terpaksa diri untuk trade, selalu ikuti trading plan yang masing-masing yang kalian punya. Semoga trading plan ini yang saya sangat sarankan lebih simpelkan trading plan untuk kedepannya lebih simple. Oke, okay? So thank you semuanya untuk gabung malam ini dan see you guys. I will see you guys in the next webinar. Oke, okay? Thank you dan take care guys dan bye bye.